Halo semuanya, balik lagi di sini. Hari ini kita bakal main jadi detektif. Tapi bukan detektif biasa, kita jadi detektif kimia. Misi kita memecahkan misteri di dalam sebuah larutan untuk mengidentifikasi ion-ion logam alias kation yang bersembunyi di dalamnya. Yuk siapin kaca pembesar kimia kita dan mulai bongkar kasus ini. Coba bayangin deh, di depan kamu ada gelas kimia isinya cairan bening. Kelihatannya sih cuma kayak air biasa, ya kan? Tapi jangan salah, di dalamnya itu ada banyak tersangka terlarut, ion-ion logam yang gak kasat mata. Pertanyaannya, gimana caranya kita mencari tahu siapa aja mereka? Nah, itu dia teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Sip, setiap detektif yang baik butuh rencana kan? Ini dia rencana main kita. Kita mulai dari memahami misterinya dulu, terus kita pelajari prinsip dasar investigasinya. Setelah itu kita akan pisahkan para tersangka ini golongan demi golongan dari I sampai V. Dan terakhir kita tutup kasus dengan ringkasan lengkap. Oke, investigasi resmi dimulai. Kita masuk ke babak pertama, misteri dalam larutan. Ini dia inti dari kasus kita. Mengungkap identitas para kation yang selama ini sembunyi di depan mata kita. Jadi gini, misi kita ini bukan cuma buat nangkap 1-2 tersangka aja. Yang lebih penting itu kita punya metode, punya alur yang sistematis untuk menemukan setiap kelompok kation yang mungkin ada di sana. Pokoknya nggak ada yang boleh lolos dari radar kita. Nah, sebelum kita terjun langsung, kita harus paham dulu aturan mainnya. Apa sih prinsip dasar yang dipakai seorang detektif kimia? Yuk, kita bedah alat dan aturannya. Oke, ini dia senjata utama kita. Pengendapan selektif. Gampangnya gini deh. Bayangin reaksi itu kayak umpan khusus. Waktu kita tambahkan umpan ini ke larutan, dia cuma akan direspon oleh kelompok tersangka tertentu. Responnya, mereka akan berubah jadi padatan dan jatuh ke dasar, yang kita sebut endapan. Nah, endapan inilah bukti fisik kita. Nah, alur kerjanya itu super logis. Kayak gini nih, kita kasih umpan pertama, sekelompok tersangka ketangkap sebagai endapan. Terus kita saring, kita amankan buktinya. Cairan yang tersisa kita ambil, lalu kita kasih umpan kedua untuk menangkap kelompok berikutnya. Gitu terus sampai semua tersangka berhasil kita identifikasi satu persatu. Sistematis banget. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita turun ke TKP. Kita akan mulai investigasi dengan menambahkan petunjuk atau umpan pertama kita untuk mengungkap siapa saja tersangka di kelompok pertama. Langkah pertama kita simple tapi ampuh banget. Kita cuma perlu tambahin beberapa tetes asam klorida encer ke dalam larutan misterius kita. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Dan boom, langsung muncul endapan putih. Ini nih bukti pertama kita. Bukti ini dengan jelas menuju ke tersangka golongan I. Ada ion perak, timbal, dan raksa. Kenapa? Karena cuma mereka yang bakal membentuk endapan klorida berwarna putih yang gak larut. Keren kan? Kelompok pertama berhasil kita amankan. Oke, tersangka golongan I udah kita amankan. Sekarang kita ambil sisa cairannya. Ini isinya para tersangka yang lebih licin nih. Dan kita kasih umpan kedua, gas hidrogen sulfida tapi dalam kondisi asam. Wah, lihat deh. Kalau tadi buktinya cuma putih polos, yang ini jauh lebih seru. Ada warna-warni. Tembaga bikin endapan hitam, kadmium dan arsenik warnanya kuning. Bahkan ada yang orange. Warna-warna yang khas ini jadi petunjuk kuat buat kita buat ngenalin para tersangka dari golongan I. 2 kelompok udah ketangkap, tapi kerjaan kita belum selesai. Masih ada yang ngumpet di larutan. Jadi, penyelidikan kita lanjutkan ke fase berikutnya. Untuk nangkep kelompok berikutnya, kita masih pakai hidrogen sulfida, tapi ada twistnya. Sekarang kita ubah suasananya jadi basah. Ini kayak kita ganti taktik interogasi, biar kelompok tersangka yang beda jadi panik dan akhirnya terungkap. Dan bener aja, taktiknya berhasil. Begitu suasananya basah, langsung deh kelompok baru ini menyerahkan diri. Ada besi, aluminium, nikel, dan seng yang sekarang membentuk endapan. Artinya, mereka ini lolos dari jebakan suasana asam, tapi nggak bisa berkutik waktu suasananya kita ganti jadi basah. Oke, daftar tersangka kita makin pendek. Sekarang kita pakai umpan yang lebih spesifik lagi, amonium karbonat. Petunjuk ini dirancang khusus untuk menargetkan keluarga tersangka tertentu yang belum terungkap. Dan persis seperti dugaan, muncul lagi endapan putih. Nah, ini adalah tanda tangan khas dari kation golongan 4. Ada barium, strontium, dan kalsium. Mereka ini kelompok logam alkali tanah yang memang spesialis membentuk endapan karbonat. 4 jebakan udah kita pasang, dan 4 kelompok udah ketangkap. Larutan kita sekarang udah jauh lebih bersih. Tapi, apa ceritanya udah selesai? Jangan-jangan masih ada yang tersisa?
Ini dia, babak untuk para tersangka yang paling sulit ditangkap. Coba deh kita pikir bareng-bareng. Udah kita kasih klorida, sulfida di suasana asam, sulfida di suasana basa, terus karbonat. Siapa coba yang bisa lolos dari semua itu dan tetap santai berenang di dalam larutan? Nah, ini dia biang keroknya, golongan V. Isinya ada natrium, kalium, dan ion amonium. Keahlian utama mereka adalah justru nggak bereaksi. Mereka ini sangat mudah larut dan berhasil menghindari semua jebakan pengendapan yang kita pasang. Bisa dibilang, mereka ini adalah ahlinya penyamaran di dunia kation. Terus gimana dong cara nangkep master penyamaran ini? Kita pakai teknik khusus yang beda dari sebelumnya. Untuk natrium dan kalium, kita lakukan uji nyala. Natrium bakal ngasih nyala kuning terang banget, sementara kalium ngasih nyala ungu pucat. Kalau amonium, kita panasin larutannya dengan basa. Kalau ada amonium, bakal kecium bau khas amonia. Ketangkap juga akhirnya. Dan kasus ditutup. Semua tersangka sudah teridentifikasi. Sekarang waktunya kita kumpulin semua berkas dan bukti untuk melihat gambaran utuh dari penyelidikan kita. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Kelihatan kan betapa sistematisnya proses ini, mulai dari petunjuk HCl untuk golongan 1, sampai tes khusus untuk golongan 5 yang nggak mau mengendap. Setiap langkah, setiap reaksi punya targetnya masing-masing. Ini nunjukin betapa elegan dan teraturnya dunia analisis kimia. Nah, kita udah lihat kan betapa keren dan logisnya metode klasik ini. Tapi ini jadi bikin penasaran juga ya. Ini kan cara klasik. Kalau laboratorium modern sekarang yang alatnya udah canggih-canggih, kira-kira gimana ya cara mereka mengidentifikasi ion-ion ini? Mungkin itu bisa jadi topik untuk pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih sudah ikut jadi detektif kimia bareng saya hari ini.